pada Ustaz Muhammad Ihsan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na warfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala wa faqihna fid din. Warzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan yang banyak dalam kehidupannya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang masih Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, yang mana dengan nikmat tersebut kita masih bisa menjalani kehidupan kita berubudiyah pada Allah, menghinakan dan menghambakan diri kita kepadanya, yang mana itu merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk kembali bermajelis ilmu, ngaji bersama, mencari ilmu agama. Walaupun malam ini sedikit ada perjuangan, ya. Karena apa? Karena cuaca, ya. Cuaca yang hujan dan udara yang sejuk. Kalau kita ingat kasur itu ngantuk, ya. Selimut memanggil-manggil, ya, untuk kita tidur. Ketika tidak hujan saya sudah agak berat untuk mendatangi majelis ilmu, apalagi ketika sudah datang alasannya, gitu. Ya. Sholat aja tidak wajib ke masjid kok, tidak boleh di rumah kalau hujan, apalagi ngajinya gitu. Oh iya, dapat alasan kan? Ya. Nah, tapi ingat ya, ketika kita tetap mengusahakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lebih sulit lagi, maka pahala yang disediakan Allah tentu jauh lebih besar. Ya. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada istri tercinta beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu duhai Aisyah itu sebanding dengan rasa letih yang engkau rasakan. Ya. Jadi pahala yang engkau dapatkan itu sebanding dengan apa? Effort atau usaha yang kita berikan dalam mengerjakan ibadah itu. Maka kalau seandainya semakin berat langkah kita untuk berangkat ke majelis-majelis ilmu, ya di jam yang Masya Allah, ya, jamnya saja sudah jam ngantuk, tambah dengan cuaca yang mendukung, tapi kita kalahkan itu untuk hadir di majelis ilmu, maka insya Allah pahala pun akan Allah lipat gandakan. Gitu. Karena apa? Karena kalau seandainya ini insya Allah sudah masuk bulan-bulan yang kalau seandainya secara kebiasaan ini bulan-bulan penghujan, gitu ya, rahmat Allah turun. Kalau seandainya kita harus nunggu ndak hujan, maka ndak ngaji-ngaji kita, ya ndak ngaji-ngaji kita. Makanya kapan lagi kita akan belajar, gitu, kalau seandainya setiap hujan kita tidak belajar agama. Sedangkan kita tahu bahwasannya kematian tidak nunggu kemarau, ya. Kematian nunggu berhenti hujan, gitu. Maka kita perlu ilmu ini di setiap lini kehidupan kita, setiap detik kehidupan kita. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ya, siapa yang ingin dunia, maka dia harus paham ilmu agama. Siapa yang ingin bahagia di akhirat, dia harus paham ilmu agama. Siapa yang ingin bahagia di kehidupan dunia dan akhirat, dia juga harus paham ilmu agama, gitu. Karena apa? Ya karena bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini, bagaimana cara kita merasakan kebahagiaan di kehidupan ini kalau seandainya kita tidak mengerti hak-hak Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jamaah rahimakumullah, malam hari ini tema kita salat. Nah, simple, padat, ya. Ya, masih kita membahas tentang pentingnya salat, kedudukan salat. Ya, maka insyaallah di beberapa pertemuan ke depan kita akan masih membahas tentang salat, mempelajari kitab Syekh Abdul Razak hafizahullah, yaitu tentang ta'dhimus shalah, ya, mengagungkan salat. Yang mana di pekan sebelumnya kita juga sudah menyinggung ya tentang pentingnya salat ini. Bahwasanya salat adalah tiang agama, ya. Salat adalah amalan yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab. Ya. Yang pertama kali ditimbang dari amalan seorang hamba, yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan seorang hamba, yaitu tentang salat. Kalau salatnya sudah baik, itu bisa menjadi standar amalan-amalan yang lainnya. Kalau salatnya baik, insya Allah amalan lainnya pun akan jadi baik. Kalau dia sudah perhatian sama salat, sudah berusaha mengkhusyukkan salatnya, kalau seandainya dia sudah berusaha menjaga salatnya, bagaimana caranya untuk bisa salat dengan sempurna, maka insya Allah amalan-amalan yang lain itu bisa terjaga. Tapi kalau dia sudah tidak peduli dengan salat, ya, dia sudah tidak peduli apa rukun dan syarat sah salat, dia tidak peduli salatnya khusyuk atau tidak, yang penting salat. Ya, apalagi orang-orang yang sudah tidak peduli dengan waktu salat, dia salat di luar waktunya. Apalagi orang yang tidak salat, ya, maka bisa dipastikan amalan yang lain pun akan buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saking pentingnya ibadah salat ini, ya, salat itu tidak hanya Allah wajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi salat ini diwajibkan kepada semua nabi. Ya. Jadi bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling utama adalah salat. Sehingga ini ibadah salat itu diwajibkan oleh Allah tidak hanya untuk kita tapi juga umat-umat sebelum kita. Contohnya apa? Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Nabi Yunus itu apa kisah yang terkenalnya tentang Nabi Yunus? Dimakan ikan, Masya Allah. Tapi tidak ikan hiu ya, Pak. Paus ya, hut. Yang penting ikan besar nanti. Ya, ada orang bilang megalodon. Ya Allah Taala alam ikan apa gitu. Yang penting dia ikan besar yang Nabi Yunus itu dimakan, ya, masuk dalam perutnya, dan mukjizatnya dah hancur beliau di dalam perut ikan. Ya. Tapi beliau ya seperti orang yang di perut ikan, ya gimana perut ikan tuh sempit kecil ya. Jangan bayangan seperti film Pinocchio yang dia bisa hidupin lampu dan sebagainya. Tidak. Ya. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah seandainya Nabi Yunus itu dulunya bukan orang-orang yang senang bertasbih, maka dia akan tetap berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apa maksud sering bertasbih? Yaitu orang-orang yang salat. Kalaulah seandainya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang rajin mengerjakan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia di perut ikan sampai hari kiamat. Dan ini memberikan hikmah kepada kita bahwasanya salat itu akan menyelamatkan masa depan kita. Salat itu akan menyelamatkan masa depan kita. Lihat bagaimana ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan, lalu Allah selamatkan. Salah satu alasannya kata Allah, karena Nabi Yunus dulunya adalah orang-orang yang rajin salat. Orang-orang yang menjaga salatnya. Berarti kalau kita menjaga salat, insya Allah masa depan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian tetap ada karena itu sunnatullah gitu. Nah, mungkin dunia ini hidup tanpa masalah. Tapi bagaimana orang yang salat ini masalahnya akan diberikan jalan keluar yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan
istrinya Hajar dan putranya Ismail, bayangkan ya, itu sudah tua belum punya anak. Ketika sudah punya anak disuruh bawa ke Mekah. Yang mana Mekah dulu bukan seperti sekarang, yang banyak perhotelan, gedung-gedung tinggi, Zam-Zam Tower dan sebagainya. Tidak ada orang dulu. Padang pasir, tanah tandus, gitu. Tidak ada air, bingung. Dibawa ke sana, ini anak masih bayi, ya. Masih apa kata orang sekarang unyu-unyu, ya, masih lucu-lucunya. Di penantian yang sangat panjang. Dan ketika diberikan anak harus berpisah. Berpisahnya pun tidak di tempat yang nyaman. Disuruh ditinggalkan sama ibunya berdua di padang pasir. Gimana kita bayangkan seorang hidup dengan bayinya, seorang wanita. Yang kita tahu wanita itu tabiatnya lemah, lebih lemah dari laki-laki dari sisi fisiknya. Lalu ditinggalkan dengan seorang bayi, 2 orang manusia yang dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggalkan di padang pasir tanah tandus. Itu bayangkan tuh, ya. Tapi Nabi Ibrahim tetap yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Kalau seandainya ini perintah Allah, pasti Allah punya rencana yang baik. Dan Hajar pun bertanya kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim pergi meninggalkannya, dipanggil sama Hajar, "Wahai Ibrahim." Menoleh Ibrahim? Tidak. Kenapa, Pak? Dipanggil sama Hajar, Ibrahim tidak mau noleh Nabi Ibrahim. Pergi jalan terus. Kenapa, Pak? Karena ayah dan suami. Siapa yang kuat? Siapa yang kuat? Kalau seandainya beliau berpaling ke belakang lalu ngobrol, tidak jadi, itu dibawa lagi pasti. Siapa yang kuat hati seorang ayah dan suami? Tapi ini perintah Allah itu. Dia harus kalahkan itu. Sehingga apa, dia jalan terus sampai Ibrahim nggak mau lihat. Kemudian Hajar baru bertanya, pandai Hajar berpikir Ibrahim itu seorang nabi, Ibrahim itu orang soleh, tidak mungkin rela, tidak mungkin tega meninggalkan anak istrinya, menzalimi anak istrinya, tidak mungkin. Barulah Hajar ngerti ini perintah Allah. Maka apa kata Hajar alaihissalam? Ya Ibrahim, Allah amaraka bihada. Duhai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Maka di situ Nabi Ibrahim baru menoleh ke belakang dan mengangguk saja. Iya, kata Nabi Ibrahim. Dah, Nabi Ibrahim pergi lagi. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'ana. Ini iman seorang istri yang meneguhkan hati suami itu. Idzan la yudayyi'ana. Kalau seandainya memang ini perintah Allah kepadamu, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Dia pasti jaga kami. Wow, itu. Ya kalau kayak gitu kan suami jadi kuat. Karena keseringan kenapa seorang suami dan ayah itu berani melakukan hal-hal yang haram, mengambil pekerjaan-pekerjaan yang haram, bahkan mengambil harta haram, cari harta haram, kenapa? Tuntutan dari rumah. Ya, abang punya uang, abang disayang, tidak punya uang, abang ditendang, gitu ya. Tuntutan di rumah, pengen ini, pengen itu, gitu. Sehingga apa? Pusing dia, sehingga dia pengen membahagiakan keluarganya. Ya apa-apalah harta haram, yang penting anak istri bahagia, senang gitu. Nah, itu bahayanya. Ya. Maka contohlah seorang wanita salehah, ya, yang mana yang dia perhatikan pertama kali adalah perintah Allah dan larangan Allah dulu. Dan dia yakin bahwasanya kalau seandainya suaminya menjalankan perintah Allah, Allah yang akan jaga kita. Ya, Allah yang akan jaga kita. Namun lihat bagaimana Hajar tetap berjuang dan akhirnya memang Allah tolong, tapi tetap ada perjuangan dia di awal yang namanya kehidupan, sehingga keluarlah air Zam-Zam. Keluar air Zam-Zam. Lihat Mekah sekarang. Itu hasil perjuangan siapa? Perjuangan Hajar alaihissalam. Oh, Masya Allah loh, seorang wanita jadi peradaban kota Mekah itu lewat siapa pertama kali? Seorang wanita, yaitu Hajar alaihissalam. Nah,
ketika Ibrahim sudah meninggalkan keluarganya, doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabb kami, Rabbku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku telah meninggalkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya di dekat rumahmu Baitul Haram, Ka'bah. Yang mana fondasinya sudah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Belum ditinggikan memang, karena yang meninggikan nanti Nabi Ibrahim. Tapi fondasinya sudah ada. Kemudian apa? Setelah Nabi Ibrahim menitipkan istri dan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Rabb kami, Rabbku, jagalah mereka agar mereka senantiasa mengerjakan salat. Itu permintaan Nabi Ibrahim. Permintaan Nabi Ibrahim. Dan permintaan apa? Ya Allah, kayakan mereka. Ya Allah, berikan mereka fulus-fulus, ya, yang mulus-mulus itu. Ya Allah, banyakkan tanaman. Ya Allah, nah itu dulu yang diminta Nabi Ibrahim adalah, ya Allah, mudahkan mereka untuk senantiasa mendirikan salat. Kenapa? Kalau seandainya keluarga ini sudah mendirikan sholat, Allah yang akan jaga di belakangan, gampang, masalah lain. Kalau sholatnya sudah terjaga. Itu doanya Nabi Ibrahim. Nggak minta dunia dulu, tapi minta, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka untuk senantiasa mengerjakan sholat. Ya, jadi sholat ini sudah ada sejak zaman dulu, bukan hal yang baru di zaman sekarang. Nabi Musa alaihissalam juga demikian. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu gelarnya adalah Kalimullah. Apa Kalimullah artinya? Artinya adalah orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi-nabi yang lain lewat malaikat Jibril, Nabi Musa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Nabi Musa dengar langsung suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Musa, fastami' lima yuha. Simaklah wahai Musa apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah selain diriku, kata Allah, fa'budni. Maka ibadahlah hanya kepadaku. Setelah Allah jelaskan tentang tauhid, kita harus mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah. Setelah itu Allah perintahkan, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, li dzikri, untuk mengingatku. Di sini kita tahu tujuan salat apa? Untuk ingat Allah. Dan ini kita sudah bahas di pekan sebelumnya, 2 pekan sebelumnya. Ya, bahwasanya kita salat itu untuk ingat Allah. Maka itu hikmah kenapa salat itu disyariatkan 5 waktu. Di sela-sela itu kita sibuk dengan dunia, lalu datang waktu sholat mengingatkan kita kembali bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak dirapel di awal, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, di jam 5 sampai jam 6 subuh, 6 pagi. Setelah itu aktivitas sampai malam, lupa sama Allah, tidak gitu. Ya. Kenapa Allah syariatkan seperti itu? Agar kita terikat, terhubung terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat wahai Musa untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa, ya. Nabi Isa itu juga diperintahkan salat. Saya nanti semua nabi ini diperintahkan salat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Isa alaihissalam, ya. Apa kata Nabi Isa? Ketika Nabi Isa ini lahir, lalu berbicara ketika masih dalam gendongan Siti Maryam alaihissalam. Berbicara untuk apa? Melepaskan tuduhan bahwasanya ibunya berzina. Nggak ada suami, aku punya anak. Tiba-tiba ngomong Nabi Isa alaihissalam, qala inni abdullah. Aku ini hamba Allah, lihat. Aku ini hamba Allah, bukan anak Tuhan, ataupun aku ini jelmaan firman Tuhan, hambanya. Aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya.
yang telah Allah memberikanku sebuah kitab yaitu Injil dan menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku, memberikanku wasiat untuk apa? Selalu salat dan membayar zakat selama aku hidup. Allah perintahkan kepadaku untuk senantiasa mengerjakan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Jadi Nabi Isa pun salat. Ya, Nabi Isa pun salat. Nah, selama saya hidup, kata Nabi Isa, selama saya hidup. Ya. Ada orang sekarang lebih dari Nabi Isa. Ya, salatnya kapan? Salatnya selama masih tahap belajar. Kalau sudah sampai ke tahap tinggi, sudah mengerti tentang Allah ini, kehidupan dunia ini, udah nggak salat. Nah, itu. Karena tingkatan sudah tinggi, hakikat. Nah, sedangkan yang masih salat itu tingkatan syariat. Belum kenal Allah, masih kulit-kulit agama. Nah, itu. Ya, masih kulit-kulit agama. Nabi Isa saja, Nabi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat sampai mati. Ada yang lebih tinggi dari Nabi Isa, kedudukannya kan aneh gitu. Ya. Jadi kita tahu dari sini bahwasanya setiap nabi dari dulu itu sholatnya sudah disyariatkan. Jadi bukan syariat khusus kita. Sholat itu benar-benar bentuk penghambaan diri kepada Allah. Ya, sehingga disyariatkan kepada semua nabi. Dan begitu pula untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita tahu musibah terbesar yang menimpa umat ini itu adalah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita mungkin tidak terlalu merasakan karena kita memang lahir Nabi nggak ada. Tapi para sahabat dulu tuh merasakan. Kenapa? Sahabat tuh hidup, ya apalagi yang tua-tua, itu hidupnya antara zaman jahiliyah atau di zaman jahiliyah dan hidup di zaman Islam, dan mereka tahu bedanya gitu. Bagaimana dulu di zaman jahiliyah itu zaman kegelapan, bukan bodoh dalam artian dunia, mereka itu bodoh dalam artian akhirat gitu. Dalam artian penyembahan kepada Allahnya dia tidak tahu. Mereka bikin patung berhala terus disembah, itu kan bodoh. Kita yang bikin, kita pula yang menghinakan diri di hadapannya. Lah kita yang bikin. Gitu. Kok kita menghinakan diri di hadapan ciptaan kita gitu. Bahkan saking jahiliyahnya ada apa? Bikin kue, disembah kemudian dimakan gitu. Kan aneh Tuhannya dimakan. Gitu. Itu jahiliyahnya mereka. Sehingga mereka tahu nih ketika Rasulullah SAW datang menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pencipta dan penguasa alam semesta, mereka tahu yang benar bagaimana cara menjalani kehidupan ini. Dan ketika beliau meninggal berarti apa? Wahyu terputus. Ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal berarti apa? Kita tidak bisa lagi langsung berkomunikasi dengan Allah. Kalau sana terjadi apa-apa, kita tidak bisa tanya ke Nabi terus Nabi langsung tinggal nanya ke Allahnya atau menunggu apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita paham bagaimana cara jalani kehidupan dan menyelesaikan setiap masalah yang kita terima kan. Sehingga beliau meninggal berarti sudah terputus wahyu langit. Itu musibah besar yang membuat para sahabat merasa terpukul sekali. Tapi itulah sunatullah dan Allah sudah sempurnakan agama ini. Dan semua jawabannya sudah ada dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, tapi itu tetap sebuah kesedihan. Dan kita lihat bagaimana kejadian ya di detik-detik kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Razak di sini mengatakan bahwasanya akhir salat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi imam di Masjid Nabawi itu salat zuhur pada hari Kamis, ya, pada hari Kamis. Dan kita tahu bahwasanya ketika Nabi sakit itu dan tidak bisa mengimami, Nabi SAW sudah menunjuk siapa?
Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau jadi imam sholat. Dan kita sudah bahas itu di pertemuan sebelumnya. Yang mana waktu itu Nabi masih bisa datang seketika para orang-orang beriman ini sedang sholat. Para sahabat sedang sholat. Sudah dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Nabi ketika merasa agak segar, beliau dituntun oleh 2 orang, kemudian datang ke masjid. Ya, karena masjid cuma sebelahan sama rumah beliau. Ya, datang beliau sholat dan mengimami lagi. Dan terakhir beliau menjadi imam itu pada hari Kamis, ya, pada hari Kamis zuhurnya. Kemudian setelah itu semakin parah sakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau tidak bisa lagi keluar ke masjid, sudah tidak bisa lagi berjalan untuk pergi sholat di masjid. Maka dari hari Jumat, Sabtu, Ahad beliau udah nggak bisa keluar ke masjid karena Seninnya beliau meninggal. Seninnya beliau wafat. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad beliau sudah tidak ikut sholat berjamaah bersama para sahabat. Kemudian pada subuh hari Senin, ya, berarti ini semakin mendekati kematian beliau. Ya. Pada subuh hari Senin, beliau alaihi salatu wassalam membuka siter atau membuka gorden rumahnya, gitu ya, dan melihat para sahabat. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita simak hadisnya. Beliau menceritakan, anna Abu Bakrin kana yusalli lahum fi waj'in Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwfiya fi. Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menderita sakit yang mengantarkan beliau kepada wafatnya. Berarti ini sakit terakhirnya Nabi SAW, sakit parah. Hatta idza kana yaumul itsnaini wa hum sufufun fis shalah. Dan ketika datang hari Senin, para sahabat sedang sholat. Sufuf, ya, para sahabat sedang mengerjakan sholat dan penuh masjid ini. Fakasyafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sitral hujrati yanzuru ilaina. Nabi SAW membuka gorden beliau. Kan kita tahu bahwasanya rumah itu nempel sama dinding masjid. Dan beliau membuka gordennya, beliau membuka jendelanya, ya, dan melihat kan kami, melihat rumah dari rumah itu melihat kami. Wa huwa qa'imun ka'anna wajhahu waraqatu mushafin. Dan beliau berdiri membuka gordennya, ya, dan melihat kami, dan wajahnya beliau itu bercahaya. Sahabat merasa nih Nabi sehat, gitu. Ini 3 hari ini sahabat sedih, mana Nabi? Dan ketika beliau buka gorden itu, beliau melihat para sahabat karena cuma sebelah. Tentu sahabat-sahabat yang di pinggir sini melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma tabassama yadhak. Kemudian beliau tersenyum dan tertawa. Gitu. Fahamamna an-naftatina minal farahi bi ru'yatin Nabi SAW. Dan saat itu ketika melihat Nabi tertawa, sebagian sahabat yang lihat Nabi SAW tertawa hampir terfitnah, ingin batalkan sholat, gitu. Ingin batalkan sholat, meluk Nabi, gitu. Lihat Nabi sembuh, gitu. Itu kan bahagia sekali, ya. Melihat Nabi SAW terbaring sakit, itu sedih sahabat. Dan pada hari itu subuhnya, sahabat hampir terfitnah, ingin batalkan sholatnya, bertemu Nabi, gitu. Ya hampir katanya. Nabi tersenyum dan tertawa, segar kayak Nabi ini, gitu. Ya. Fana qasa Abu Bakrin ala aqibaihi liyasila saffa. Maka Abu Bakar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengira Nabi akan jadi imam lagi keluar ke masjid. Maka beliau pun sedikit demi sedikit mundur ke belakang agar masuk ke dalam shaf, jadi makmum, biar Nabi yang jadi imamnya. Karena karena Abu Bakar mengira Nabi SAW akan keluar jadi imam. Fa asyara ilaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an atimmu salatakum. Tapi Nabi SAW kasih isyarat, teruskan salat kalian. Nabi tidak bisa ke sana. Ya, Nabi tidak bisa ke situ, Nabi tidak bisa jadi imam. Kasih isyarat, terusin.
Abu Bakar dikasih isyarat, maju lagi ke tempat imam. Ya. Wa arkhas sitra fatufiya min yaumi. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup lagi gordennya, dan tidak lama dari itu beliau meninggal. Ya. Namun yang kita lihat di sini bagaimana Nabi tersenyum dan tertawa kapan? Ketika beliau melihat umatnya mengerjakan sholat. Tenang beliau. Beliau tahu itu hari kepergiannya. Beliau tahu itu detik-detik beliau melihat sahabat. Beliau pastikan dulu sahabatnya kalau ditinggalkan gimana. Dilihat sama Nabi SAW. Alhamdulillah mereka sholat, tertawa dan tersenyum. Nabi SAW bahagia, tenang Nabi SAW untuk meninggalkan para sahabat. Sehingga setelahnya beliau meninggal. Nah. Lihat bagaimana senangnya Nabi itu melihat umatnya sholat. Melihat umatnya sholat. Oleh karenanya, pesan Nabi sebelum meninggal apa? As-salata, as-salata. Itu jadi judulnya kajian ini. As-salata, as-salata, kata Nabi SAW. Sholat, sholat. Beliau sedang sakit, parah. Yang beliau pesankan ke umat apa? Sholat, sholat. Sholatlah kalian. Wattaqullaha fima malakat aymanukum, dan bertakwalah kepada Allah, jangan zalimi budak-budak kalian. Ya. Jadi perintah pertama hubungannya dengan Allah, perintah kedua hubungannya sesama manusia. Kalau budak saja tidak boleh dizalimi, apalagi yang bukan budak. Itu wasiatnya Nabi SAW, as-salah, as-salah. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan as-salah, as-salah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga mengatakan wasiat, hampir semua wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin meninggal, saat beliau ingin meninggal, ketika ruhnya ingin meninggalkan jasadnya, wasiat beliau hanya mengatakan as-salah. Salat kalian. Ya, wa ma malakat aymanukum, dan jaga budak-budak kalian. Begitu juga diceritakan oleh Ummu Salamah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan as-salah, as-salah. Jadi banyak sahabat yang jadi saksi, yang menyaksikan bagaimana Nabi SAW ketika mengeluh sakit, ketika beliau merasakan sakit yang sangat, sebelum Allah cabut nyawanya, detik-detik kematiannya, yang beliau ingatkan kepada umat, salat, salat, gitu. Nabi tidak takutkan rezekinya umat ini. Yang Nabi takutkan umat ini meninggalkan sholat. Nah perlu, ada Nabi SAW nasihatkan ya, nanti rajin-rajin kerja, jangan males-malesan. Kalau sholat sudah terjaga, insya Allah amalan lain ikut. Gitu. Ya, amalan lain akan ikut. Itulah bagaimana Nabi SAW itu bahagianya ketika umatnya sholat. Dan kita semua di sini dan kaum muslimin secara umumnya tentu menginginkan apa? Syafaat Nabi Muhammad SAW. Gimana kita mendapatkan syafaat Nabi kalau sholat tidak kita jaga? Gitu. Coba bayangkan ketika kita sholat, Nabi tersenyum melihat kita. Masya Allah, ya. Sebagaimana dahulunya Nabi SAW ketika buka tirai rumahnya lalu lihat para sahabat sedang sholat, Nabi tertawa dan tersenyum. Ya, maka itu yang kita rasakan ketika kita sholat. Inilah yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat, maka buktikan cinta kita ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengerjakan sholat. Kita lihat perjuangan Nabi jemput perintah sholat ini kemana? Sidratul Muntaha, di langit ke-7, langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perintah-perintah Islam itu turunnya lewat Jibril. Puasa. Bahkan wahyu pertama Iqra, Nabi diangkat jadi Nabi, itu lewat Jibril. Puasa, zakat, haji, umroh, semuanya itu lewat Jibril. Sholat enggak. Datang langsung tanpa Jibril. Jibril cuma berani ngantar ke langit ke-6, langit ke-7 suruh Nabi sendiri. Enggak berani Jibril untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sendiri yang menghadap Allah,
dan Allah perintahkan untuk mengerjakan salat dalam kisah Isra Mi'raj. Ya, perintah salat dijemput pada Isra Mi'raj. Dan kita zaman sekarang ini, ya, suatu hal yang miris di zaman kita, ketika kita merayakan Isra Mi'raj di malam hari, sampai acaranya jam 1 malam, subuhnya tidak sholat. Padahal Isra Mi'raj itu ibadah, mengingatkan kita pada penjemputan ibadah sholat. Merayakan Isra Mi'raj lupa sama sholat. Nah, kan ini bingung kita, Pak. Kok bertentangan ini? Itu hal yang bertentangan. Baru tadi malam kita Isra Mi'raj, dan Isra Mi'raj itu mengingatkan kita kepada peristiwa penjemputan perintah sholat, tapi besoknya tidak sholat. Yang penting bisa makan kita, kenyang nanti insya Allah. Maka penting sekali sholat itu, ya, penting sekali sholat itu. Sholat itu qurratu ainin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bahas kemarin itu, bahwasanya sholat itu adalah penyejuk hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimakumullah, kita harus mengerti bahwasanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah sekedar pengakuan lisan. Itu gombal sekali, ya. Cinta sama Nabi, kalau ditanyakan cinta sama Nabi, cinta. Ada yang bilang nggak cinta? Wah, semua orang Islam bilang cinta. Pasti orang Islam pasti bilang cinta. Udah sholat apa belum? Nah, itu baru mulai. Ya, kita cobalah kita jalan misalkan, terus kita tanyakan kepada orang-orang lewat yang muslim gitu ya, muslimah, kita tanyakan cinta sama Nabi, cinta. Sholatnya gimana? Sholatnya gimana? Udah sholat apa belum? Belum. Udah sholat belum? Enggak sholat. Gitu. Ya kalau perempuan mungkin haid gitu. Kalau laki-laki haid kan mungkin ya. Ya, enggak sholat gitu. Padahal cinta Nabi kok enggak sholat. Bukankah? Makanya kita ingat kisah tadi, bukankah Nabi SAW tersenyum ketika melihat para sahabat itu sholat? Kalau sahabat enggak sholat waktu itu sedih Nabi. Kita enggak sholat tentu kan membuat sedih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin Nabi tersenyum kepada kita, Nabi senang dengan kita, dan kita diberikan syafaat nanti, sholat, gitu. Jaga sholat. Sholat bukan sekedar sholat. Sholat bukan sekedar sholat. Allahu Akbar. Baru sebentar, Allahu Akbar lagi, Pak. Ya, jadi Allahu Akbar langsung tuh. Ya, itu hanya sekedar sholat-sholatan gitu. Makanya Allah itu pasti bahasakan sholat itu dengan aqimus sholat. Bukan if'alus sholat, tapi aqimu as-sholat, tegakkan sholat itu. Jangan sholat sembarangan. Aqimus sholat. Tegakkan benar-benar syaratnya, rukunnya, penuhi semuanya. Ya, ketika sholat, dan berusahalah untuk khusyuk dalam sholat. Itu. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika sholat itu ada baju bergambar dikasih sama sahabat. Ketika sholat terlihat oleh Nabi gambar itu. Ketika sholat terlihat oleh Nabi gambar tersebut. Selesai sholat Nabi bilang apa? Kembalikan baju ini kepada Abu Jaham. Dan bawakan kepadaku, katakan kepadanya, berikan aku baju yang lain. Ya. Karena takutnya Abu Jaham sedih. Kok Nabi ngembaliin hadiah? Tapi Nabi SAW kasih alasan bahwasanya baju ini membuatku lupa dalam sholatku. Ya. Bajuku ini membuatku lalai dalam sholatku, tidak konsentrasi dalam sholat. Segitunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga kesempurnaan sholat. Padahal surganya sudah dijamin. Kita surga apa yang sudah dijamin? Ini manusia yang surganya sudah dijamin Allah Subhanahu Wa Taala menjaga sholat sampai segitunya. Lah kita nggak ada dengar suara dari langit, hei, engkau telah masuk surga. Nggak ada kita dengar itu. Gitu. Kok tiba-tiba kita merasa sudah jadi orang manusia penghuni surga, sholat santai-santai. Tidak ada usaha kita untuk menyempurnakan sholat kita, tidak ada usaha kita untuk mengkhusyukkan sholat kita. Nah, maka ini yang perlu kita perhatikan. Ingat wasiat Nabi SAW dan buktikan kita cinta sama Nabi. Apa yang diwasiatkan oleh kekasih kita?
Apa yang diwasiatkan oleh manusia yang sangat-sangat kita cintai, yang kita ngaku kita cinta Nabi itu? Apa wasiatnya? Apa permintaan terakhirnya? Yang biasa gitu ya. Kita kalau seandainya sangat mencintai orang tua, kita akan berusaha menjalankan wasiatnya. Apa yang diinginkan orang tua di akhir-akhir kehidupannya? Banyak orang yang bertaubat. Banyak orang yang bertaubat karena apa? Ketika sebelum meninggal orang tuanya berpesan jadilah anak soleh. Oh, udah tobat. Kenapa? Kalau ditanya itu pesan terakhir orang tua saya. Lalu bagaimana dengan pesan terakhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini pesan terakhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jaga sholat, jaga sholat. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Kenapa Nabi SAW itu pesan terakhirnya as-salata, as-salata, salatlah kalian, kata Nabi SAW. Kenapa wasiat terakhirnya adalah salat? Karena Nabi SAW katakan, siapa yang menjaga salat, maka salat itu akan mendatangkan cahaya untuk diri. Nur itu cahaya, burhan juga cahaya. Ya. Bedanya apa? Nur itu cahaya, tapi burhan ini cahayanya matahari yang mengelilingi matahari itu. Nah, itu cahayanya burhan. Lebih terang lagi. Gitu. Ya, lebih terang lagi. Maka sholat itu burhan. Kalau seandainya di dunia ini banyak cahaya, maka sholat itu burhannya. Cahaya yang paling terang. Gitu. Sehingga ketika siang hari kita tidak perlu lagi lampu. Saking apa? Saking terangnya cahaya matahari itu. Itulah burhan. Itulah sholat. Itulah sholat. Wa najatan yaumal qiyamah, dan itu adalah penyelamat kita pada hari kiamat. Ya, karena kita tahu besok pada hari kiamat itu matahari di atas kita berapa mil? 1 mil. Kemudian setelah itu Allah perintahkan matahari, bulan, bintang yang dulunya disembah manusia itu masuk dalam neraka. Ya. Kemudian Allah firmankan, Allah perintahkan kepada orang-orang yang dulunya nyembah matahari di dunia, nyembah bulan, nyembah bintang, ikuti Tuhan-Tuhan kalian. Maka diikutilah Tuhan-Tuhan ini sampai kemana tadi Tuhannya pergi? Neraka. Matahari neraka, bulan neraka, bintang neraka, maka orang-orang ini pun jatuh neraka. Gelap semuanya. Gelap semuanya. Di mana cahaya? Cahayanya Allah berikan kepada orang beriman. Gitu. Dan sholat salah satunya. Maka Nabi SAW katakan pada hari kiamat dia akan menjadi cahaya yang sangat terang dan sebab keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wa wala burhanun wa la najatun. Sebaliknya, orang yang tidak mau jaga sholat, maka tidak akan ada cahayanya nanti pada hari kiamat dan dia tidak akan selamat pada hari kiamat. Kemudian yang mengerikannya apa kata Nabi SAW? Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Itu udah dengkot tuh. Ya, itu bukan kafir ecek-ecek tuh. Enggak kaleng-kaleng itu. Utuh pemimpin-pemimpinnya kafir itu, pemimpin-pemimpinnya orang-orang sombong, pemimpin-pemimpinnya orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Lihat, enggak jaga salat, Allah sandingkan mereka dengan orang-orang yang sombong tuh. Karena enggak mau sujud. Bahkan makanya kita pernah katakan kita di satu sisi itu lebih parah kadang dari iblis. Iblis disuruh sujud sama Allah, mau sujud? Mau. Iblis disuruh sholat menghadap Allah, mau sholat? Mau. Kita manusianya, Bang. Ya. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Disuruh sujud sama Allah, mau. Karena Allah, dia ngerti itu Tuhan pencipta. Allah yang nyiptakan saya, maha kuat, maha segalanya. Saya sujud kepada Allah, wajar. Masuk akal. Logis tuh, logikanya iblis masuk. Tapi kalau suruh sujud sama manusia, ngapain?
Saya api, manusia tanah. Kok saya yang terhormat sujud kepada yang lebih hina? Tidak logis ini, dia bilang. Jadi dia bantah Allah dengan logikanya. Gitu. Itulah yang membuat iblis terkutuk sampai akhir zaman. Lah manusia sekarang disuruh sujud sama Allah bukan kepada manusia. Sujud sama Allah tidak mau. Tapi disuruh sujud sama manusia mau. Itu aneh. Karena iblis itu mungkin bingung iblis ya. Kebalik sama saya, siapa yang lebih kafir nih dia. Siapa yang lebih mengerikan nih? Ya. Kita kalau dikasih, misalkan ada orang saya, kamu sujud sama saya tak kasih 1 triliun. Sujud ya, Pak. Jangankan orang-orang yang jarang sholat, yang rajin sholat pun kadang agak mikir tuh. 1 triliun nih, dia bilang. Gimana gak sujud? Nah, jangankan mereka lah kita yang ada di sini 1 triliun sujud, mau gak? Mikir-mikir nih. Istikharah dulu ya, dia bilang. Mau buat dosa istikharah. Ya. Mau. Disuruh sujud sama Allah mikir lama, nantilah kapan sebagai enggak sholat akhirnya. Gitu. Ya. Makanya dikumpulkan bersama orang-orang seperti Qarun, Fir'aun, Haman, orang-orang yang tidak mau sujud sama Allah semua. Ya, orang-orang yang semuanya tidak mau sujud. Fir'aun apa katanya? Apa yang sujud? Ana rabbukumul a'la katanya. Aku tuh Tuhan kalian. Sehingga nyuruh buat piramid. Untuk apa? Biar aku bisa lihat Tuhannya Musa. Dia bilang. Dia kira piramid ini sampai ke langit. Piramid cuma sependek itu cuma. Biar mana? Biar aku. Ya Haman itu arsiteknya. Ya Haman, buatkan aku bangunan. Biar aku lihat Tuhannya Musa. Biar nanti kita lihat siapa yang pembohong, aku atau dia. Nah, itu tujuannya Firaun buat piramid. Sombong dia. Itulah orang-orang sholat disandingkan dengan para orang-orang yang sombong tersebut. Ya, maka perlu kita perhatikan masalah sholat ini. Terlebih lagi Nabi SAW mengatakan, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah. Beda antara seorang yang beriman dan kesyirikan atau kekufuran itu meninggalkan sholat. Sehingga di sini yang membuat para ulama berbeda pendapat. Apakah meninggalkan sholat secara sengaja itu mengeluarkan orang dari Islam atau tidak? Karena ada hadis-hadis yang mengatakan hal seperti ini. Sebagian ulama mengatakan tidak keluar dari Islam. Ya, tidak keluar dari Islam. Tapi dosanya sangat besar. Sebagian lagi mengatakan keluar dari Islam. Karena Nabi SAW mengatakan beda antara iman sama kesyirikan dan kekufuran itu meninggalkan sholat. Terus Nabi juga mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Pembeda antara kita dan mereka itu salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah melakukan kekufuran. Ya. Dan Nabi SAW juga mengatakan man shalla salatana. Siapa yang salat seperti kami salat. Wastaqbala qiblatana, dan siapa yang menghadap kiblat kami. Wa akala dhabihatana, dan memakan sembelihan kami, fadzalikal muslimul ladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih. Itulah seorang muslim. Siapa yang sholat, siapa yang menghadap kiblat yang sama, siapa yang makan sembelihan yang sama, maka itulah muslim yang sebenarnya, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimakumullah, ingatlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salata as-salata, salat salat, ya, ingatlah salat, ingatlah salat. Nah. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan. Tanya, Pak. Wah. Siapa, Pak? Tentang sholat. Kalau kita sholat berjamaah di masjid, ada seseorang yang memakai baju berbagai macam-macam, apakah mengganggu kekhusyuan sholat? Apakah tidak ya? Baik, kalau seandainya kita sholat di masjid, dan di masjid ini kan orang bermacam-macam, ya. Ternyata ada orang-orang yang memakai baju
bergambar. Apakah itu mengganggu kekhusyuan kita? Tergantung kitanya. Ya, tergantung kitanya. Namun kalau seandainya memungkinkan, dalam artian kita bisa bertemu dengan orang ini selesai sholat, dan kita bisa berbicara dengannya, tentu dengan nasihat yang baik. Karena zaman sekarang itu nggak bisa kita main langsung kasar sekarang tuh nggak bisa. Kenapa? Karena zaman sekarang itu banyak yang tidak paham, banyak yang tidak tahu. Ini orang baru taubat dan sekali datang ke masjid. Pas datang ke masjid dimarahi lagi. Besok dia saya tidak bakal sholat lagi, dia bilang. Nah, sehingga dia bingung nanti. Karena zaman sekarang itu apa? Terlalu banyak godaan dunia dan banyak orang yang lalai dari agamanya. Gitu. Sehingga caranya gimana? Nasihati dengan cara baik. Beda dengan zaman ulama-ulama dulu. Yang mereka paham tentang agama ini. Rata-rata orang awamnya ngerti tentang sholat tuh. Masalah-masalah detail mungkin nggak ngerti. Cuma dalam masalah agama secara umum mereka mengerti. Dan itu zaman sekarang. Dulu zaman, Masya Allah, zaman dulu itu anak SD hafal rukun iman, hafal rukun Islam. Sekarang banyak anak SMA nggak tahu rukun iman, rukun Islam. Nggak tahu dia rukun iman, rukun Islam. Ya, gerakan sholat mungkin nggak tahu juga mana rukun sholat, mana tidak, rukun wudhu apa, apalagi rukun wudhu, rukun Islam aja nggak ngerti, apalagi rukun wudhu, nggak paham. Terus gimana caranya? Dikasih nasihat dengan baik. Mas, kalau seandainya besok ke masjid, lebih baik pakai baju yang sopan. Ya kan kita di rumah Allah nih. Gitu. Masya Allah. Semoga semangat terus Mas ya untuk datang ke masjid. Ya, besok pakai baju koko lebih rapih, lebih bagus. Insya Allah pahala jadi lebih besar kayak gitu. Ya, itu lebih baik seperti itu. Ya jangan langsung dihantam orang. Ya karena apa? Orang nggak ngerti langsung dihantam, kita yang bingung. Nah. Ya, jadi kalau bisa memberikan nasihat yang baik, tentu kita berikan nasihat yang baik. Nah, tapi ada pertanyaan lain? Moderator boleh bertanya nggak? Boleh. Dengan orang yang tidak melakukan sholat. Dan ikhtiar menasihati apa perlu dia. Berat. Orang yang malas mengerjakan sholat selain dinasihati apa diruqyah? Nggak ada masalah. Ruqyah itu jangan dipahami, orang ruqyah itu dipahami seperti kita datang ke dukun. Gitu. Ngapain datang ke dukun? Ya masalah-masalah jin aja, masalah-masalah setan dan sebagainya. Kalau ruqyah itu sensitif gitu. Ya ruqyah itu pasti jin, pasti setan, dalam artian jin setan yang mengganggu tubuhnya gitu. Bisa jadi gitu. Cuma ruqyah ini nggak hanya untuk itu saja, bisa kita beruqyah orang-orang yang, karena Al-Qur'an itu penenang. Gitu. Al-Qur'an itu penenang. Ya. Dan Al-Qur'an itu juga bisa menghalau godaan-godaan syaitan. Makanya disuruh baca ayat kursi. Itu bukan hanya ketika kita diganggu secara fisik, enggak. Ya. Tapi diganggu dalam was-was juga baca ayat kursi, jaga. Ya. Sehingga apa? Bisa nggak kita ruqyah? Bisa saja diruqyah. Lebih baik lagi kalau dia yang diajarkan meruqyah dirinya sendiri. Ruqyah mandiri. Tapi masalahnya jangankan ruqyah, sholat aja enggak. gimana mau ngajarin ruqyah, sholat aja dia enggak mau, dia bilang. Gitu. Namun lagi-lagi kita katakan bahwasanya apa? Kita hanya menyampaikan. Nggak bisa memaksa. Nabi SAW, jangankan kita nyuruh orang sholat zaman sekarang. Nabi dakwahi pamannya Abu Thalib masuk Islam enggak? Enggak, Nabi itu. Nabi. Ya, terus kita ngapain? Kita yakin bahwasanya kita bisa. Nabi Musa dakwahi Firaun dapat hidayah enggak? Enggak. Ya. Apakah Nabi gagal? Apakah Nabi Muhammad gagal mendakwahi pamannya? Apakah Nabi Musa gagal mendakwahi Firaun? Enggak, berhasil. Karena yang diwajibkan adalah menyampaikan, dan beliau berhasil menyampaikan itu. Yang gagal adalah yang tidak mau menerima apa yang dinasihatkan, disampaikan oleh nabinya. Gitu. Nabi Nuh 950 tahun, berapa orang yang masuk Islam? Buat kapal Nabi Nuh gila, dia bilang.
Jangankan tetangganya, anaknya, Pak. Bilang bapaknya gila. Anaknya. Udah terjadi banjir bandang. Ya. Dan itu tingginya, enggak tingginya, enggak seatap rumah lagi. Hampir mencapai gunung. Masih dikasih kesempatan oleh Nabi Nuh kepada anaknya naik ke kapal. Enggak mau. Tak berenang nanti ke gunung sana, dibilang. Masih gitu. Udah di detik-detik akhir kematiannya itu. Masih menolak Nabi Nuh yang itu bapaknya. Apakah gagal? Enggak gagal. Jadi apa? Jangan putus asa memberikan nasihat. Karena kita kewajibannya cuma menyampaikan. Dia enggak mau, ya udah. Yang penting kita doakan, lalu kita sampaikan lagi dan sampaikan lagi, ajak lagi dan ajak lagi. Ya. Kalau perlu apa? Berikan hadiah dan sebagainya. Ya, kalau perlu. Ya, apalagi kalau orang-orang terdekat kita, berikan hadiah. Kenapa? Manusia itu al-insanu abdul ihsan, kata pepatah Arab itu, manusia itu budaknya kebaikan. Budaknya kebaikan. Ada orang tidak pernah sholat, tapi tiap hari kita kasih dia makanan, kita yang kasih dia rumah dan sebagainya. Kita datang, dia bilang, sholat dia itu. Sholat dia. Nggak mungkin dia tidak sholat. Ya. Kenapa? Karena dia tahu kita ya menyelamatkannya, dia berhutang budi atas kita, dia ikutin apa kata kita. Gitu. Ya kenapa? Manusia itu budaknya kebaikan. Budaknya kebaikan. Nah. Itu saja. Masih ngantuk? Udah bangun? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kan kita kalau hujan disunahkan di rumah. Nah itu hujan yang seberapa kan? Baik. Kita kalau hujan disunahkan di rumah, tidak disunahkan di rumah. Dibolehkan di rumah. Jangan disunahkan. Disunahkan berarti lebih baik di rumah. Dibolehkan. Uzur. Dalam artian apa? Dia diwajarkan lah untuk sholat di rumah gitu. Kenapa? Di zaman sahabat orang-orang yang tidak pergi sholat berjamaah, ima dia sakit atau munafik. Ya, walaupun ulama berbeda pendapat ya, apakah sholat di masjid itu wajib atau tidak. Tapi di zaman sahabat, tanda-tandanya orang munafik adalah tidak sholat jamaah. Gitu. Ya. Kecuali beberapa sahabat kecuali orang-orang yang punya uzur ya, ketiduran, orang-orang yang sakit, ya. Atau salah satunya hujan. Gitu. Salah satunya hujan, sehingga dibolehkan. Apa batas boleh? Kata para ulama adalah hujan yang membasahi baju. Kalau dia pergi ke masjid nih, basah dia. Nah itu. Dalam artian hujan pasti basah lah, gitu ya. Maksudnya basah tentu kita pahami ya kuyup gitu. Ya. Cuma kalau satu tetes, dua tetes, ya itu masih bisa untuk masjid. Bahkan lebih baik apa? Lebih baik kalau seandainya hujan, kalau seandainya ingin dapat pahala besar, tetap pergi ke masjid. Untuk pakai payung, pakai motor lebih baik. Tapi kalau boleh di rumah boleh saja di rumah. Gitu. Lihat kemaslahatannya. Ya, nah. Yang kadang ditanyakan orang adalah jamak. Nah, menjamak sholat. Ya, itu hujan yang lebat kata para ulama. Itu hujan yang sangat lebat. Yang kalau seandainya orang ini pulang mau ke masjid lagi pasti berat karena jalanan becek dan sebagainya, baju sudah basah dan sebagainya. Gitu. Ya, tapi kalau seandainya rumahnya sebelah masjid, dia nggak masalah basah, ya jangan jamak. Itu jamak kan. Gitu. Atau kayak orang kajian maghrib sampai isya, ngapain dia jamak? Gitu. Karena dia apa? Maghrib sampai isya di masjid, ngapain dia jamak? Gitu. Nah, itu yang kadang ditanyakan ya masalah-masalah jamak salat. Tapi pertanyaan lain? Ini dulu boleh enggak, Pak? Boleh. Nasihat seorang malas sholat, orang yang sholat tak malas, bukan nasihat. Dari tadi itu nasihatnya itu, Mas. Baik.
ketika kita ingin memberikan nasihat seseorang itu sebenarnya memberikan nasihat itu ada seninya. Memberikan nasihat kepada si A berbeda dengan memberi nasihat kepada si B. Sehingga tidak bisa kita pukul rata. Tidak bisa kita pukul rata. Kita perhatikan dulu. Ada orang-orang yang tidak yakin sama Tuhan. Nah ini tidak bisa langsung kita suruh sholat. Ya, dia Islamnya cuma KTP gitu. Dia tidak peduli dengan agama. Tidak peduli dia agama sama sekali. Maka orang seperti ini jangan langsung ingatkan sholat. Pasti dia tolak. Kenapa? Karena dia tidak percaya Tuhan. Ragu dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli dia. Ragu dia sama Allah gitu. Maka pertama kali yang harus kita ajarkan kepadanya, yakini bahwasanya Allah itu ada. Kita dakwahi dia, kita ingatkan. Ya, mungkin nggak Tuhan tidak ada dan sebagainya lah, pembahasan tentang keberadaan Tuhan. Tapi kalau ada orang-orang yang mengaku Muslim dan dia yakin sama Allah, tapi dia tidak mau sholat, maka kita ingatkan kepadanya bahwasanya sampai sekarang kamu masih bisa hidup. Itu oksigen siapa yang ngasih? Kamu yang nyuruh pohon itu mengeluarkan oksigen? Enggak, Allah. Ya, kita sedang berdiri di atas bumi ya Allah. Kita tidur di atas bumi ya Allah. Kita berada di bawah naungan langit Allah Subhanahu wa taala. Siang hari kita bisa aktivitas karena ada mataharinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hidup dengan rezeki-rezekinya Allah. Sampai sekarang kita masih bisa hidup, ruh kita belum diambil. Allah masih berikan kita kesempatan walaupun kita banyak dosanya. Nggak maukah kita berterima kasih sama Allah? Ya, jadi banyak cara lah untuk memberikan nasihat. Berterima kasih sama Allah. Kemudian apa? Buat dia rasa takut. Ya. Bahwasanya apa? Nanti kalau seandainya kamu mati gimana? Ya, kalau seandainya kamu mati, siapa yang jamin? Siapa yang jamin bahwasanya kau masih bisa hidup sampai umur 40? Ya, kadang orang kan taubatnya umur 40 ya, Pak. 40. Atau ketika dia sakit parah baru tobat, biasanya kan gitu. Baru ingat sholat, baru ingat ini gitu. Tapi siapa yang jamin kita bisa sampai umurnya seumur orang tua kita? Siapa gitu? Kadang-kadang banyak anak muda ini yang tertipu karena lihat orang tuanya masih hidup. Ketika lihat orang tua masih hidup, dia kira dia juga bisa sampai seumur orang tuanya nanti. Gitu. Ya. Padahal banyak orang yang meninggal di masa mudanya, nggak tahu kita. Ya, ada orang misalkan dia katakan malam harinya dia katakan besok hari saya bertaubat insyaallah. Ya, dia tidur meninggal. Ingatkan kematian. Allah tidak nunggu kita untuk kematian tidak menunggu kita untuk sholat. Kematian tidak nunggu kita untuk sholat. Kerjakan sholat. Sholat ini yang akan menyelamatkan kita nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah sudah kasih kita banyak hal. Kenapa tidak terima kasih sama Allah dengan mengerjakan sholat? Ya, kenapa tidak berterima kasih sama Allah dengan mengerjakan sholat? Dan banyak hal lain yang bisa kita sampaikan. Kalau dia cinta sama Rasulullah SAW, kita bisa sampaikan yang tadi. Ya, ingat wasiatnya Nabi itu. Kita pengen syafaat kan? Kita cinta sama Nabi kan? Nabi senang lihat umatnya sholat. Maka lihat mana sisi-sisi yang membuat dia ingin mengerjakan sholat. Lihat sisi-sisi mana yang bisa membuat dia semangat mengerjakan sholat. Jadi beda antara satu orang dengan orang yang lain. Kadang dengan cara ini berhasil orang ini, namun orang ini berbeda. Gitu. Maka kita yang paling mengerti bagaimana tipe orang ini dan apa nasihat yang harusnya kita berikan kepada orang tersebut. Gitu. Nah, ada Pak? Kalau kita ada turun hujan yang deras, apakah diberikan suatu keringanan untuk sholat berjamaah? Apakah itu? Gimana nih Pak? Maksudnya? Sholat berjamaah di rumah? Diberikan keringanan. Kok keringanan sholat di masjid? Enggak, maksudnya enggak datang sholat jamaah maksudnya. Ya, sholat itu. Tetap sholat jamaah di masjid. Jamak. Oke. Tadi kita sudah bahas ya. Kalau hujan lebat boleh mengerjakan jamak, boleh. Ya, boleh mengerjakan jamak sholat
Boleh kalau seandainya dibutuhkan. Kalau orang-orang tinggalnya sebelah masjid, ngapain dia jamak. Ini untuk orang-orang yang jauh. Yang pertama imam tetap, iya dia jamak sholat karena dia imam. Ya. Kemudian orang-orang yang rumahnya jauh dalam artian kalau seandainya dia pulang dia basah. Kalau untuk balik ke masjid lagi tentu jalanan sudah banjir dan sebagainya. Ini orang-orang yang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Ada keringanan di situ untuk menjamak sholat. Ya. Jangan seperti anak-anak, sebagian anak di pondok. Ya. Di pondok ini hujan dia bilang. Dia sholat di asrama. Ternyata dia lihat ke masjid, ya, wah jamak dia bilang, lari dia ke masjid. Ini kan aneh, orang ini kan untuk orang-orang yang sudah datang ke masjid, kalau dia pulang jangan ke masjid lagi, udah sholat selesai. Gitu. Ini dari asrama dia malah rela-rela ke masjid untuk apa? Sholat jamak. Lah kan udah kehujanan ini, udah kehujanan. Ya jadi seperti itu. Boleh Pak. Yang memutuskan nanti siapa? Imam. Jangan imamnya dipaksa. Mam, jamak. Dibisik-bisiki imamnya jamak. Imam sana yang memutuskan jamak atau tidak. Nah, silakan Pak. Kadang-kadang itu kalau kebiasaannya ada kemudian tidaknya itu Tidak jamak. jamak itu Ya, nanti yang memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berapa batasnya, maka diserahkan kepada imam. Kalau seandainya kita tidak setuju, kita tidak usah ikut. Kita tidak usah ikut jamak sholat. Kita lihat, ini gerimis bukan lebat ini, gitu. Terus kita, ya udah kita tidak ikut jamak. Gitu. Nah, masih ada? Ini yang nunjuk, ini yang suara. Ini dulu, nunjuk dulu. Ayo dokter, Mas Dimas, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sama jamak. Kan kadang-kadang waktu selesai itu waktunya sedikit. Ya. Ya. Pendek. Ya. Misalkan kadang-kadang kayak saya itu lagi tenaga kesehatan lah, itu sedang menangani pasien atau Oke. itu boleh nggak sih Menjamak sholat. Oke. Sampai batas mana sekiranya sholat dulu lah atau gimana? Oh ya. Lebih penting sholat dulu atau mengerjakan Pasien dulu. pasien dulu. Nah, baik, kalau seandainya di pekerjaan tenaga kesehatan dilihatnya di mana? Ini keadaannya kondisinya darurat atau tidak, kritis atau tidak. Orang sedang operasi azan, terus kata dokternya tak sholat dulu ya katanya. Ini perut orang udah kebelah dong. Ini perut orang kebelah. Dia belah dokter bedah ya, dia belah dada misalkan. Jantung udah kebuka. Azan, dia bilang ke susternya, suster tak sholat dulu ya. Ini jantung orang kebuka. Ya, tentu ini hal yang berbahaya. Makanya seperti ini para ulama mengatakan kalaupun seandainya operasi itu menghabiskan waktu sholat zuhur sampai asar, ya, maka tidak apa-apa dia jamak dalam kondisi darurat. Atau kalau seandainya cuma menangani pasien yang biasa, ya, maka bisa di sela-sela antrian pasien. Ya. Misalkan azan, kita sedang menangani satu pasien, misalkan sedang kerja. Oke, selesai. Oke, kita rehat dulu, kita pergi sholat terlebih dahulu. Bisa di masjid atau bisa di tempat kerja kita yang memang di situ disediakan tempat sholat berjamaah. Jadi tidak mesti pergi ke masjid. Ya. Itu sama seperti sekolah lah. Sama seperti sekolah. Sekolah itu kadang-kadang kan buat aturan. Bahwasanya sholat itu pulang sekolah kita jam 12 misalkan. Kuliah kita pulang jam segini. Nanti kita sholat bareng-bareng jam segitu di musola kita. Nah, tidak ada masalah seperti ini. Ya. Atau tempat kerja kita sepakati kita sholat berjamaah jam segini. Tidak ada masalah. Jadi bisa sholat di antara pasien antrian pasien, ya. Ya bisa sholat di antara antrian pasien. Berbeda ketika operasi. Ya, misalnya dokter gigi kan misalkan lagi operasi lagi ini pasiennya lagi mangap
bentar ya Bu ya, bentar ya Pak Masjid tak sholat dulu. Ini gimana nih dok? Ya tentu ya, bisa fleksibel di situ ya. Makanya tidak pula kita menggolimi orang lain. Kalau memang kondisinya mendesak, ya maka kita selesaikan dulu. Selesai itu kita katakan bahwasanya kita istirahat dulu sebentar, kita sholat, ya berjamaah dengan karyawan-karyawan yang lain, ya dokter-dokter atau perawat lain, kita sholat bareng. Habis itu balik lagi, lanjut kerja lagi, gitu. Nah, ya begitu juga seperti pemadam kebakaran, misalkan. Dia lagi madamin kebakaran azan, dia pergi. Wah ini pas selesai sholat rumah yang disiram tadi mana? Ini masalah. Atau orang yang lagi penjaga pantai tenggelam orang azan, Mas tunggu bentar Mas, dia bilang tak sholat dulu. Ini orang nggak bisa nunggu. Yang seperti itu boleh kita untuk apa? Kerjakan dulu kondisi darurat karena sholat masih panjang waktunya. Ya, sholat masih panjang waktunya. Ataupun kalau pendek waktunya, kondisi darurat, sholat bisa di jamaah. Ya, sholat bisa di jamaah. Alhamdulillah Jogja nggak sampai. Iya. Jakarta misalkan ya. Nah, maka sebelum berangkat pandai-pandai ngatur waktu. Gitu. Itu caranya. Karena apa? Nggak mungkin menjamak sholat tiap hari gitu lah. Udah tahu nih jam macet, dia tahu dia berangkat jam segitu gitu. Dia ngobrol dulu, azan, azan saatnya pulang dia bilang. Nggak tahu azan ya sholat dulu lah, masa pulang, gitu ya kan? Dia tahu nih, apalagi orang tinggal di sana ya, dia tahu kalau seandainya saya berangkat sekarang kan macet. Nanti saya akan sholat maghrib. Nanti kalau udah sampai sini, saya akan keluar tol. Ya, dan akan cari masjid. Dia tahu, dia sudah perkirakan setiap hari dia lewat situ. Masa nggak bisa perkirain? Nggak bisa, gitu kan. Ya, atau sebelum berangkat dia tungguin maghrib duluan, gitu. Ya, baru dia pulang. Karena isya waktunya panjang dan sebagainya. Itu memungkinkan. Karena orang yang udah niat, pasti temu masjid. Masjid zaman sekarang itu nggak sulit. Di rest area tol pun ada masjid, ada musolanya, ada tempat untuk mengerjakan sholat, gitu. Ada tempat untuk mengerjakan sholat, gitu. Kita nggak di zaman dulu yang hilang, teman. Bahkan Nabi pun diberikan keistimewaan bisa sholat di mana aja, sholat di mana aja. Nggak pernah sholat di ini ya, di tepi jalan ya. Kalau di luar negeri itu biasa kan sholat di tepi jalan. Kalau kita ini mungkin agak aneh, agak aneh. Ya, kalau di luar negeri biasa sholat tepi jalan. Seperti itu. Jadi ngatur waktu sama seperti kita pergi safar, naik kereta, naik pesawat, itu kan nggak bisa sholat secara sempurna, ya kan? Nggak bisa sholat secara sempurna. Sholatnya duduk. Kalau di kereta pun kiblatnya masalah. Sholatnya berdiri bisa sekarang ada musholanya, ya kan? Tapi kan kiblat kereta itu kan nggak lurus aja dia belok-belok dia kan. Masa kiblat kita belok-belok? Gitu. Maka kalau memungkinkan dan usahakanlah untuk berangkat itu mengatur waktu. Ya. Kita perkirakan kan kereta itu tepat waktu sekarang. Kita udah tahu tuh. Jam berapa dia berangkat, jam berapa dia nyampe, gitu. Yang paling masalah nanti adalah subuh. Maka usahakan datang itu sebelum subuh sudah sampai stasiun, kita bisa sholat, atau sebelum keluar waktu subuh bisa sholat di stasiun, gitu. Dengan sholat yang sempurna menghadap kiblat dan sebagainya. Atau misalkan kalau seandainya zuhur dan asar, ya maka cari waktu, masuk waktu zuhur, setengah jam berikutnya baru kereta datang. Sehingga ketika masuk waktu zuhur kita bisa sholat. Atau kita berangkat dulu, nyampe-nya, usahakan apa? Waktu asarnya belum keluar. Jadi kita lihat jamnya berangkat jam berapa? Jam 10. Nyampe jam berapa di Jogja? 4:30. Oh masih ada waktu asar, masih bisa. Udah, nanti sholatnya di mana? Stasiun. Jamaah. Gitu. Ya, jadi muslim itu harus sangat memperhatikan waktu sholat. Itu dulu, itu pertimbangan kita berangkat. Gitu. Waktu sholatnya gimana? Ya. Jangan berangkat dulu baru sholatnya disesuaikan. Nah, waktu sholatnya kita pikirkan dulu, berangkat kita yang disesuaikan. Nah. Nimbulin masalah ya? Ya, masih 1 jam lagi, 10:30 ya. Kan kita diberi keinginan sama Allah untuk mengerjakan sholat untuk
jamak dengan safar Ya, itu lebih utama mana di jamak atau karena ketersediaan masjid yang banyak. seperti sampai tadi Ya. banyak, apa kita tetap pada waktunya saja? Nah, kalau seandainya sedang perjalanan itu lebih meringankan kita untuk sholat jamak. Sholat jamak. Maka ambillah yang paling meringankan. Yang membuat, kalau seandainya kita sholat per waktu, kita berhenti ketika sedang di perjalanan, tentu waktu safar kita akan jadi lama. Ya, kadang khusyuknya akan hilang itu. Ya, mending kita sholat jamak, takdim atau takhir, diakhirkan. Berbeda halnya kalau seandainya sedang di tempat persinggahan, misalkan kita sudah nginap di hotel misalkan, atau kita sudah sampai tempat saudara kita dan kita mau nginap situ selama 2 hari, ya, maka ini lebih baik sholat pada waktunya karena kita sudah ada di situ. Boleh jamak boleh karena musafir, tapi mana lebih baik? Lebih baik sholat pada waktunya karena tidak berat kan untuk sholat pada waktunya karena kita di rumah. Gitu. Tapi kalau sedang jalan, setiap sholat kita berhenti tentu akan memberatkan, Wallahu ta'ala. Jazakallahu khairan. Terakhir ya. Nah, bukan itu Mas, kasihan Aziznya itu. Ngantuk dia. Mau nyambungnya masalah sama hujan juga. Iya. Kalau kasuistik misalnya ada kita dalam perjalanan tapi bukan perjalanan safar. Iya. Kita menemui dalam perjalanan kita pulang Hujan lebat. Kita mau berdua sama teman berjengan kita mampir ke masjid. Ternyata jamaahnya sudah selesai. Lalu kita sholat jamaah berdua dan jamak hujan belum. Harus ngikutin imamnya. Wallahu alam. Yang sepengetahuan saya itu yang menentukan jamaah atau tidak itu imam tetap masjid. Ya, imam tetap masjid. Kalau enggak nanti orang di rumah dia sholat jamaah, dia jamak sholatnya. Ya, dia jamak sholatnya. Ya sepengetahuan makanya sebagian ulama itu mengatakan tidak boleh jamak sholat kecuali seizin imam tetapnya. Karena akan berhubungan dengan jamaah sholat masjid itu. Gitu. Sehingga misalkan kalau seandainya kan ini memang terjadi khilaf panjang dengan para ulama batas hujannya apa, bagaimana syarat-syaratnya. Misalkan imam rawatibnya atau imam tetapnya berpendapat ini belum jamak. Namun dia tahu bahwasanya ada beberapa orang yang berpendapat ini sudah boleh di jamak. Lalu dia kasih izin. Ayo fadhol silahkan yang mau menjamak sholat silahkan jamak. Saya berikan tempat. Silahkan. Ada ulama yang bahas sampai seperti itu. Sehingga dari sini kita ambil kesimpulan apa? Sholat jamak itu ya seizin imam tetapnya. Karena berhubungan dengan masjid itu. Itu kekuasaannya imam. Masjid itu kekuasaan imam. Maka makmum jangan ngatur imam. Imam itu pemimpinnya. Gitu. Sehingga apa? Kalau seandainya ada orang menjamak sholat, nanti kan gak ada jamaah lagi. Sedangkan imamnya, kemana jamaah? Udah jamaah tadi. Lah kok saya nggak tahu dia bilang kata imamnya. Sedangkan dia yang punya kekuasaan di masjid itu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin nanti kita pelajari lagi apakah boleh kita mampir masjid terus jamaah sendiri. Tapi sepengetahuan saya tidak boleh. Ya. Dan karena itu pembahasannya pada sholat yang pertama itu. Ya sholat jamaah yang pertama kali ditegakkan di masjid itu. Nanti kalau enggak apa? Nanti kita dari rumah pergi ke masjid untuk apa? Jamaah sholat. Ya. Yuk ke masjid yuk ngapain? Jamaah dia bilang. Pergi ke masjid jamaah. Setiap orang nanti datang ke masjid jamaah. Setiap orang datang ke masjid jamaah gitu kan terjadi kekacauan. Nah, Allah Ta'ala alam, itu yang bisa kita sampaikan. Udah ya, Sis ya? Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat. Ya, ingat as-salat ya, salat dan itu adalah wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih akan membahas tentang pentingnya salat insyaallah di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita berharap semoga Allah berikan yang sebaik beliau dan berjalan haji dan juga beliau dan semoga seperti biasa mari kita dengan di
panitia. Dan siapa yang saya nggak tahu ini Mas Tony dan Pak Hamba Allah.